Perkenalkan, nama saya Hizky Emanuel Prasetya, dan saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan proyek akhir yang telah kami buat yang berjudul aplikasi sensor LDR dalam pengukuran kekeruhan air untuk proyek akhir sistem sensor ELA. Perkenalkan, nama saya Dafar Ditya. Perkenalkan, nama saya Fikri Akbari Fawas. Perkenalkan, nama saya Christian Reovaldo Labina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariski. Nah, tujuan dari proyek ini sendiri adalah dengan memahami cara-cara kerja yang telah dipelajari, sensor-sensor yang telah dipelajari di sistem mata kuliah sistem sensor, serta dapat menerapkan materi pada mata kuliah sistem sensor yang berupa pengaplikasian suatu sistem sensor ke pengukuran variabel lainnya. Nah, untuk alat-alat yang digunakan di sini ada 3D printer, solder, foam extractor, serta spons besi. Setelah itu jangka sorong, kunci L, obeng, multimeter, tang potong. Dan kami menggunakan beberapa software juga untuk membuat 3D design dan untuk coding Arduino yang kita gunakan, serta menggunakan Proteus di sini untuk mensimulasikan rangkaian elektronis. Untuk 3D design kami menggunakan Inventor serta Fusion, dan untuk coding kita menggunakan Arduino IDE. Bahan yang digunakan pada proyek kita kali ini ada air di sini sebagai media sebagai pelarut, kemudian pewarna makanan sebagai membuat kekeruhan dari airnya, timah, terus kemudian ada filamen PETG untuk kami membuat casing, heatsink sebagai safety dalam elektrikal kami, terus juga ada trompet transparan sebagai media buat menampung antara air dan juga bahan. Kemudian ada baut sebagai mengkoneksi antara alat kami dan juga toples media. Ada lakban hitam sebagai penutup dari toples ini agar cahaya yang diterima oleh LDR ini sangat efisien. Kemudian ada kabel micro USB untuk mengkompil program kami ke Arduino Nano. Terus juga di sini komponen yang kami gunakan pada proyek ini mendapatkan resistor 10 k ohm. Fungsi resistor di sini adalah kami sebagai voltage divider agar suatu rangkaian sensor kami itu dapat bekerja. Kemudian di sini ada LDR sebagai sensor utama kami. Ya, fungsi LDR di sini adalah ketika LDR di sini menerima cahaya, maka kami program untuk membuat berapa persentase kekeruhan air yang terdapat di dalam media kami. Kemudian ada buck converter. Kenapa kami menggunakan buck converter? Karena kami menggunakan LED 12 volt, sementara semua sisa rangkaian kami seperti turbidity, LDR, resistor, dan juga Arduino Nano kami itu menggunakan maksimal voltage itu di sekitar 5 volt. Dan jadi kami menggunakan buck converter ini untuk mengkonversi 12 volt ke 5 volt. Kemudian ada turbidity sensor. Turbidity sensor di sini kami buat sebagai membuat kalibrasi antara sensor yang kami buat itu, sensor LDR, agar nilai sensor LDR kami dapat sesuai dan seakurat mungkin seperti turbidity sensor atau sensor yang bisa dipakai sebagai acuan di dunia sehari-hari biasa. Terus juga ada kabel AWG di sini sebagai pengkoneksi kabel biasa. Terus juga di sini ada kabel jumper. Kabel jumper di sini lebih ke arah buat pengkoneksi antara Arduino Nano dan juga ke sensor. Karena sensor sendiri ini tidak pada menggunakan pin header dan juga pin soket. Kemudian di sini komponen yang digunakan selanjutnya kami menggunakan papan PCB bolong. Di sini papan PCB bolong kami itu sebagai media komponen elektrikal, pengkoneksi antara komponen elektrikal sehingga lebih efisien, lebih compact. Kemudian ada OLED 0,9 inch sebagai penunjuk nanti berapa nilai persentasenya dan juga nilai output voltage berapa yang dihasilkan dari sensor turbidity dan juga sensor yang kami buat itu dari LDR. Kemudian ada Arduino Nano di sini microcontroller buat kami untuk mengolah data yang diterima oleh LDR dan juga resistor voltage divider agar memproses nilai tersebut dan kemudian dimasukkan rumus supaya bisa mengeluarkan nilai yang hampir sama seperti nilai turbidity sensor. Kemudian di sini kita menggunakan saklar sebagai untuk menghidupkan semua rangkaian seperti lampu dan juga rangkaian Arduino Nano-nya. Dan juga di sini menggunakan push button untuk setiap pemencet push button, maka sensor memunculkan nilainya di dalam OLED. Kemudian untuk komponen yang terakhir digunakan ada pin header. Di sini pin header itu sebagai pengkoneksi antara papan PCB bolong ke dalam
komponen elektrikal yang ada di dalam PCB bolong dengan kabel female ke sensor-sensor yang kami gunakan. Kalau untuk kemudian kami juga menggunakan pin socket. Pin socket di sini digunakan untuk biasanya kami di Arduino Nano. Jadi pin socket di sini sebagai pengkoneksi antara papan PCB bolong dengan Arduino Nano. Terakhir kami menggunakan LED strip mode 12 volt. Kami pilih lampu LED model ini karena lampu LED model ini lebih terang dan juga dengan watt yang kecil. Kali ini saya akan menjelaskan desain 3D dari produk. Base toples dirancang dengan bentuk heksagon dan memiliki lubang tengah berdiameter 91,35 mm sebagai tumpuan utama bagi tabung toples. Pada bagian base juga dilengkapi bracket LED sebagai komponen utama dalam sistem pencahayaan. Selain itu, base dilengkapi juga dengan switch dan kabel power yang berfungsi sebagai pengendali sumber tegangan. Bagian tutup toples didesain mengikuti dimensi sisi atas toples dan dilengkapi dengan lubang khusus untuk modul OLED serta push button sebagai antarmuka pengguna. Di sisi samping tutup, terdapat lubang tambahan untuk koneksi kabel micro USB. Secara keseluruhan, base dan cover toples berfungsi sebagai wadah integratif yang menampung serta menghubungkan seluruh komponen elektronik dalam sistem ini agar dapat bekerja secara optimal. Kemudian ini untuk desain rangkaian skematiknya. Di sini kami menggunakan voltage input sebesar 12 volt DC. Kemudian kami berikan switch sebagai pengontrol untuk menghidupkan dan mematikan semua rangkaian. Kemudian ada di sini setelah switch terdapat L1 atau LED 12 volt tadi. Kemudian setelah dari LED, kami menggunakan buck converter 12 VDC untuk menurunkan voltage dari 12 volt ke 5 volt. Dari 12 volt ini, kami menyuplai ke Arduino Nano, kemudian langsung ke LDR, ke voltage divider antara LDR dan juga R1. Dari Arduino Nano, di sini terlihat untuk modul turbidity-nya, kita menggunakan 5 volt GND dan juga A1 sebagai menerima data sensor yang dibaca oleh turbidity. Nah, setelah itu terdapat OLED. Di sini OLED dihubungkan dengan SCK SDA pada Arduino Nano dan juga 5 volt dan GND. Di sini juga terdapat button yang push button tadi untuk setiap pemencatan button, maka hasil pembacaan ditujukan di OLED. Di sini kami menggunakan logika di mana D2 dihubungkan ke button, kemudian button ke ground. Dan di situ akan dibuat statement di dalam program untuk setiap pemencatan maka akan memberikan perintah antara true atau false. Kemudian di sini sensor utama kami terdapat di LDR dan L1 ini. Terlihat di sini LDR diberikan output voltage sebesar 5 volt. Kemudian diberikan rangkaian secara seri ke resistor R1. Nah, dari sini kemudian output dari voltage divider atau titik di antara LDR dan L1 diberikan ke arah R0. Cara kerja dari rangkaian sensor ini, maka semakin terang suatu cahaya yang diterima oleh LDR, maka nilai LDR ini akan semakin besar, sehingga nilai dari voltage divider ini akan semakin besar. Sementara ketika cahaya yang diterima semakin dikit, maka nilai LDR ini maka akan semakin kecil, sehingga nilai output dari voltage divider ini semakin besar. Sesuai dengan rumus voltage divider yaitu R2 dibagi R1 ditambah R2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah dibuat untuk sistem ini. Yang pertama itu, ini adalah library yang kami gunakan, yaitu untuk serial komunikasi dan library untuk OLED-nya. Terus kemudian di sini kami deklarasikan pin-pinnya LDR 0, turbidity A1, button 2, dan kami mendeklarasikan state dari buttonnya atau nilai dari buttonnya yaitu 1. Artinya ketika dia belum ditekan, dia akan bernilai 1 atau high. Terus selanjutnya di setup ini kami inisialisasi untuk buttonnya yaitu pull up, yaitu ketika ditekan dia 0, ketika nggak ditekan dia 1. Terus kami inisialisasikan OLED-nya. Lalu selanjutnya di void loop ini kami inisialisasikan tulisan awal yang ada di OLED yaitu turb V dan LDR V, yaitu nanti untuk menempatkan si pembacaan dari sensornya itu. Nah, ketika state buttonnya itu 0 atau ketika ditekan, sensor akan membaca airnya, kekeruhan si air itu, baik dari turbidity maupun LDR. Nah, karena baik turbidity maupun LDR itu, dia output ketika dimasukin ke Arduino Nano itu berbentuk analog, maka diubah menggunakan ADC. Jadi output mentahnya itu nilai ADC dari 0 sampai 1023.
karena Arduino Nano itu 10 bit. Maka dari itu di sini diubahlah dari nilai ADC menjadi voltase antara 0 sampai 5 volt, yaitu dengan dikalikan 5 dibagi 1023, baik dari turbidity maupun LDR-nya ini. Nah, selanjutnya juga kami memberikan persentasenya untuk nilai turbidity yang telah terbaca dan LDR yang telah terbaca. Nah, untuk LDR calibration ini adalah kode program setelah LDR-nya itu diuji dan dikalibrasi. Jadi sebelum diuji itu belum ada kode kalibrasinya ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini setelah sensor itu membaca lingkungan dari airnya itu, hasil pembacaan tersebut ditampilkan ke OLED. Nah, untuk awalnya sebelum LDR dikalibrasi, kami menampilkan nilai voltase dan ADC-nya. Setelah dikalibrasi, kami menampilkan voltase dan persennya. Ini adalah kode setelah LDR itu dikalibrasi. Nah, ini untuk fungsi yang kanan ini, read average ADC. Jadi kami membuat ketika button itu ditekan, baik turbidity maupun LDR itu langsung membaca 3 buah data, dan setelah itu dirata-rata, yaitu dibagi 3, sehingga pengukuran lebih presisi. Nah, untuk float calibration ini sendiri, dia digunakan setelah LDR dan turbidity itu diuji awal-awal dan dikalibrasi, dan mendapatkan fungsi transfer untuk kalibrasinya. Oke. Selanjutnya, ini adalah alur atau flowchart kerja sistemnya. Itu yang pertama, start, mulai. Terus apakah saklarnya itu on atau off? Jika iya, jika tidak maka tidak akan ada tegangan yang masuk atau sumber daya masuk, dan jika iya, LED putih menyala. Setelah LED putih menyala, sensor LDR, turbidity, push button, dan OLED-nya akan diinisialisasi oleh Micon. Terus apakah buttonnya ditekan? Jika tidak atau belum ditekan, maka OLED hanya akan menampilkan setup awalnya, yaitu string turb V dan LDR V. Nah, ketika buttonnya ditekan, maka sensor turbidity pertama akan membaca kekurangan air sebanyak 3 kali pembacaan sesuai dengan kode program tadi. Selanjutnya sensor LDR juga akan mendeteksi cahaya dari LED yang melewati air sebanyak 3 kali pembacaan juga. Setelah itu, baik hasil pembacaan turbidity dan LDR itu keduanya dirata-rata. Setelah itu kita dapat nilai ADC dari kedua sensor tersebut. Dari pembacaan tersebut diubahlah menjadi output 0 sampai 5 volt. Setelah kita mendapatkan data itu, sensor LDR itu dikalibrasi berdasarkan fungsi transfer yang telah dibuat, yaitu setelah data awalnya itu setelah awal diuji dan mendapatkan data awal sebelum LDR itu dikalibrasi. Setelah dikalibrasi akan dapat fungsi transfer, nah itu barulah dibuat program untuk mengubah output sensor LDR-nya itu, sehingga output LDR-nya ini akan sama atau hampir mirip, harapannya hampir mirip dengan turbidity. Lalu kami juga mengubah tegangan output baik turbidity dan LDR dalam bentuk persentasenya. Kemudian menampilkan nilai tegangan dan persentase sensor turbidity maupun LDR ke OLED. Mungkin seperti itu untuk alur kerja atau flowchart sistemnya. Selanjutnya adalah proses manufaktur. Berikut adalah beberapa proses manufaktur yang kami lakukan. Video pertama adalah proses perakitan dan pemasangan rangkaian elektronik beserta jalur perkabelan. Video kedua adalah proses 3D printing dari base toples, dan video ketiga adalah proses soldering komponen sesuai dengan jalur dan konfigurasi pada skematik. Nah, untuk integrasi sistem di sini sendiri, kami menggunakan perakitan dari rangkaian elektronis yang pertama-tama dicolokkan ke adaptor, lalu disolder ke saklar, lalu dari saklar akan disolder ke LED, dan bagian ini diletakkan di bawah toples nanti di bawah toples tersebut ada power adapter, switch, serta LED yang bisa dilihat seperti di gambar kiri. Nah, lalu untuk rangkaian yang di atas berupa sensor LDR, sensor turbidity, Arduino Nano, dan OLED. Namun dengan menggunakan Arduino Nano di sini diperlukan yang namanya step down karena kami menggunakan 12 volt adapter sehingga perlu 12 to 5 step down converter.
Nah, bagian atas juga desainnya seperti di bagian kanan gambar kanan tersebut, dibuat seperti tutup untuk toples dan LDR-nya diletakkan di dalamnya dan posisinya mengarah ke bawah serta turbidity-nya agar nanti saat dari bagian bawah LED-nya bisa menyinari ke toples dari bawah toples dan nanti LDR-nya bisa menangkap cahayanya dan serta turbidity-nya. Nah, lalu toples yang digunakan adalah toples transparan yang nantinya akan samping-sampingnya akan dilapisi dengan lakban hitam supaya tidak ada cahaya dari luar yang memengaruhi sensor LDR dan turbidity. Berikut adalah produk akhir dari alat kami. Gambar pertama adalah tampak belakang dan gambar kedua adalah tampak depan. Nah, untuk resolusi sistem sendiri, di sini terlihat range tegangan sensor ada karena tadi dari 1,97 sampai 2,5 volt untuk kedua sensor, maka dari itu untuk range-nya kita ambil selisih dari kedua batasan ini supaya sinyal analog ini juga bisa di-convert ke sinyal digital. Kami menggunakan Arduino Nano yang dia punya resolusi ADC sebesar 4,887 mV dari stepnya ADC Arduino Nano tersebut 1023 step. Jadi setiap satu step ADC ada 4,887 mV. Nah, selisih range sensor tadi diambil dan dibagi dengan resolusi ADC Arduino Nano karena sensor cuma bekerja di 0,53 volt. Jadi, kita hitung berapa banyak step ADC yang terpakai. Dan hasilnya sekitar 108 step dari total 1023 step. Jadi hanya sebagian kecil dari full range ADC yang benar-benar terpakai, dan dengan 108 step tersebut, resolusi efektif yang bisa dibaca sensor adalah sekitar 4,89 mV. Ini berarti perubahan tegangan terkecil yang masih bisa dideteksi sistem di sekitar 4,89 mV. Pada bagian ini, saya akan mendemonstrasikan cara kerja alat yang telah kami rancang. Alat ini berfungsi untuk mengukur tingkat kekeruan air menggunakan sensor LDR yang telah dikalibrasi dengan sensor turbidity sebagai pendukung pengukuran. Pertama, ketika alatnya dinyalakan, sistem akan melakukan inisialisasi pada seluruh komponen, termasuk sensor, rangkaian pengkondisian sinyal, dan microcontroller. Setelah itu, sensor mulai membaca nilai tegangan sebanyak 3 kali dan selanjutnya menampilkan rata-ratanya di layar OLED. Oke, untuk selanjutnya ketika sampel air dimasukkan ke dalam wadah pengukuran, cahaya yang melewati air akan berubah sesuai dengan tingkat kekeruhannya. Perubahan intensitas cahaya ini akan ditangkap oleh sensor LDR, kemudian diubah menjadi sinyal tegangan. Hasil pengukuran dapat ditampilkan pada media output yakni OLED, sehingga pengguna dapat langsung melihat perubahan nilai saat kondisi air berubah. Dengan demonstrasi ini dapat dilihat bahwa alat bekerja secara responsif dan konsisten terhadap perubahan tingkat kekeruan air. Kemudian saat demonstrasi kami dapati kendala saat pengambilan data sampel menggunakan tanah sebanyak 1 sendok makan. Jadi ketika di tanah yang ditambahkan itu nilai turbidity-nya tidak berubah sama sekali sekeruh apapun airnya, tetapi nilai LDR menurun sesuai dengan yang diharapkan. Setelah dilakukan troubleshooting, kita dapati bahwa pemasangan pin pada modul turbidity itu terbalik antara pin analog dengan voltage inputnya. Setelah dibalik, itu turbidity dapat bekerja kembali sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kami di sini menggunakan proses karakterisasi sistem dengan mencoba pengujian sensor turbidity dan juga sensor kami yaitu sensor LDR. Di sini terlihat sekitar puluhan testing bahwa semakin keruh airnya, maka nilai turbidity-nya semakin kecil dengan menunjukkan voltase yang diberikan oleh sensor turbidity juga semakin kecil. Dapat dilihat dari grafik volt dengan melawan ADC di sensor turbidity ini. Di sini menunjukkan sistemnya linear di mana semakin gelap suatu cahaya yang diserap, maka nilai dari turbidity-nya itu semakin kecil. Turbidity volt dan juga turbidity ADC. Selanjutnya buat sensor kami,
yaitu di LDR. Di sini terlihat bahwa grafiknya tuh dari awal percobaan sampai akhir percobaan itu sangat linear sekali. Di sini terlihat ketika ADC linearnya sangat besar, sekitar 918, maka voltage lambda yang diberikan itu sekitar 4,49 volt. Kemudian ketika nilai LDR ADC-nya semakin kecil, A17, maka voltase yang diberikan oleh LED 0,08, sangat kecil. Nah, dari situ kita dapat bahwa dengan logika kita tadi pada sensor LDR, bahwa semakin terang suatu cahaya yang diserap oleh LDR, maka nilai voltase yang diberikan oleh voltage divider antara LDR dan juga resistor itu semakin besar. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan proses kalibrasi sistemnya. Yang tadi kan kita sudah mendapatkan data terkait pengujian sensor turbidity yang awal dan pengujian sensor LDR. Didapatkan data demikian. Nah, untuk kalibrasinya yaitu di sini membuat fungsi transfernya agar LDR itu sesuai dengan output si turbidity, yaitu referensinya. Yaitu kita tahu bahwa fungsi transfernya itu Y sama dengan MX plus C. Pertama, cari M-nya dahulu. Y2 min Y1, X2 min X1. Y2 itu adalah nilai maksimum pembacaan pada turbidity. Y1 nilai minimum pembacaan pada turbidity. X2 adalah nilai maksimum pembacaan pada LDR. Dan X1 adalah nilai minimum pembacaan LDR. Sehingga didapatkan 2,50 kurangi 1,97 dibagi 4,49 dikurangi 0,08, sehingga dapat 0,53 dibagi 4,41 didapatkan M-nya 0,12. Kemudian kita masukkan untuk mencari C, yaitu Y-nya saya ambil 2,50 dan X-nya 4,49, sehingga dapatkan bahwa 2,50 sama dengan 0,12 kali 4,49 ditambah C. C sama dengan 2,50 dikurangi 0,54, didapatkan C sama dengan 1,96. Sehingga bisa kita ketahui bahwa fungsi transfer yang telah didapatkan yaitu Y sama dengan 0,12X plus 1,96. Nah, ini sesuai dengan kode program yang telah dibuat tadi ini, yaitu Y sama dengan 0,12 kali X. X-nya adalah nilai nilai LDR yang asli, lalu ditambah 1,96. Kurang lebih seperti itu untuk proses kalibrasinya. Selanjutnya adalah pengujian akurasi sistem. Di sini kami menggunakan rumus mean absolute error dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai 10 untuk mutlak VI turbidity dikurang VI LDR dibagi 10 sebagai jumlah data. Kemudian hasil penjumlahan dari 10 data menunjukkan nilai 2,03, kemudian dibagi 10 dan menghasilkan nilai 0,203 volt. Kemudian kami mencari nilai dari mean fit turbidity dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai 10 VI per 10. Dimasukkan nilai 20,81 per 10 dan hasil akhir dari mean fit turbidity adalah 2,081 volt. Untuk akurasi sendiri didapat dengan rumus 100% dikurang 0,203 dibagi 2,081 dikali 100%. Kemudian hasil dari operasi ini adalah 100% dikurang 9,75% dan hasil akhirnya kami mendapatkan akurasi sebesar 90,25%. Selanjutnya, untuk area kerja sistem, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan serta perhitungan fungsi transfer dari masing-masing sensor, dapat ditentukan area kerja tegangan yang digunakan dalam sistem ini. Untuk sensor turbidity, area kerja berada pada rentang tegangan sekitar 1,9 volt hingga 2,5 volt. Rentang ini menunjukkan batas tegangan di mana sensor turbidity memberikan respon yang stabil dan dapat diolah secara akurat oleh sistem. Selanjutnya, setelah dilakukan proses kalibrasi pada sensor LDR, diperoleh area kerja tegangan yang sangat mendekati hasil dari sensor turbidity, yaitu dari 1,9696 volt hingga 2,488 volt. Jika dibulatkan, rentang tersebut juga berada di kisaran 1,97 volt hingga 2,5 volt. Kesamaan rentang area kerja antara sensor turbidity dan LDR ini menunjukkan bahwa hasil kalibrasi yang dilakukan sudah sesuai dan efektif. Dengan demikian, sensor LDR dapat digunakan sebagai representasi atau pembanding dalam sistem karena memiliki karakteristik tegangan keluaran yang linear.
Kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek ini adalah proyek ini berhasil memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai bagaimana perubahan fisik pada lingkungan seperti intensitas cahaya dapat berkurang akibat kekeruan air, yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi nilai tegangan terukur. Pengerjaan proyek ini juga memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai konsep karakterisasi sensor, konversi sinyal analog, serta pengaruh kondisi lingkungan terhadap output sensor. Proyek ini juga membuktikan bahwa pemanfaatan LDR sebagai alternatif sederhana untuk mengukur tingkat kekeruan air dan menunjukkan bahwa sensor yang umumnya digunakan untuk mendeteksi cahaya dapat diadaptasi untuk mengukur variabel lain selama terhadap hubungan fisik yang dapat diukur. Pendekatan ini membuka wawasan baru mengenai bagaimana sensor dapat digunakan secara inovatif dalam berbagai konteks. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.